saya mau tanya ini, bagaimana soal kepengurusan LMA Papua Barat dan Papua Barat Daya yang saya dengar itu ada penolakan dari pejabat gubernur di sana. Ya, jadi memang di media saya melihat viral ya, salah satu pejabat gubernur Papua Barat dan sebagai sentral ya, yang sebenarnya harus tahu itu latar belakang lembaga masyarakat adat tanah Papua. Bahkan justru lembaga adat itu yang memberikan rekomendasi kepada pejabat tersebut mendapatkan rekomendasi untuk naik bintang 2, bintang 1, bintang 2, semua lembaga adat yang mendorong. Ternyata dia lupa semuanya, lupa kulit ya istilahnya. Tapi tidak apa-apa, itu pendapatnya. Tapi kita harus lihat lembaga ini berdiri berdasarkan musyawarah. Jadi tidak bisa mengatakan hanya asal bicara, tapi ya harus tahu latar belakang dulu. Perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan musyawarah LMA di sini pada tanggal 27 April 2010 ini musyawarah terjadi. Ini saya pimpin. Di sini ya, kepala Kesbang yang pimpin. Ini berita acara, bicaranya ini. Hasilnya dibulatkan bahwa saya ditetapkan sebagai calon tunggal wilayah Lapago untuk musyawarah LMA tingkat provinsi, menggantikan almarhum Teh Siloai waktu beliau ketua LMA musyawarah adat. Nah, setelah itu laporan hasil musyawarah tersebut kepada Gubernur Provinsi Papua Ibu, baru dari Biro Pemerintahan Kampung mengeluarkan buat telahan staf ini dikeluarkan. Telahan staf ini 2010 ini Kepala Kesbang Provinsi yang sudah tanda tangan. Setelah itu melaksanakan musyawarah lembaga masyarakat adat Provinsi Papua yang dipimpin langsung oleh Gubernur Barnabas Sueb. Ini tanggal 8 Desember 2010 ini musyawarahnya. Pembukaan di sini TNI Polri, Kepala Kesbang, mewakili gubernur yang asisten, semua sama-sama. Nah ini pembukaannya musyawarah, saya pimpin. Ini musyawarah. Nah, ini bukti-buktinya kami musyawarah. Nah, ya. Jadi setelah itu keluarlah surat keterangan terdaftar. Nah, SKP Kesbangpol Provinsi Papua dikeluarkan. Ini sejarahnya. Setelah berjalan sampai jatuh 2018 musyawarah. Tahun 2018 itu sudah musyawarah ke-3. Untuk di sini ada buktinya ini. Di sini yang hadir adalah pejabat gubernur, terus Panglima mewakili. Di sini ada Kapolda Papua, ada kejaksaan, ada pengadilan, semua hadir. Musyawarah sah peserta ini. Diputuskan hasil ini berita acaranya bahwa pada hari ini kami tanggal 30 Agustus 2018 bertempat ruang Hotel Horeb. Di sini putuskan bahwa peserta 109 orang mengukuhkan dan mengangkat Saudara Leni Kokoya sebagai Ketua LMA Provinsi Papua seumur hidup, dilanjutkan generasi penerus dengan gelar 7 bintang Panglima Adat Papua. Di sini semua tanda tangan semua. Gubernur tanda tangan, Kapolda tanda tangan, ada di sini. Semua tanda tangan semua. Ini Papua Barat, semua hadir semua, tanda tangan semua.
Hasilnya keluarlah SKT baru. SKT baru tahun 2014 ini keluar. Seharusnya musyawarah lembaga adat tahun 2014 kemarin itu dihadirkan semua 2 provinsi. Hasil awalnya yang saya datakan itu dari Papua Barat namanya Maurid Saipa, itu hadir tahun 2010. Nah, setelah itu saya percayakan langsung bentuk LMA Papua Barat. Pertama saya kasih mewakili, kita kasih mobil pertama dengan disertai dengan anggaran untuk bentuk Papua Barat. Jadi yang rintis atau mendirikan lembaga ini saya sendiri pelakunya, mulai dari kampung dari Wamena, sejarahnya yang tadi saya jelaskan. Nah, terus hasil musyawarah tersebut di dalam ADART itu juga jelaskan bahwa di sini 7 wilayah adat. Berita acara yang kita buat di sini adalah 7 wilayah adat, 7 bintang saya diangkat. Dan juga di dalam ADART juga diangkat korwil, setiap wilayah adat itu akan diangkat korwil. Sudah sah cara hukum, korwil. Sudah sah cara hukum. Sebenarnya dari Kesbang ya, kemarin saya sudah arahkan bikin pernyataan atau keputusan bahwa kita menolak LMA korwil itu. Begitu tegas saja, karena kita ini di sini adalah wilayah adat sudah dibagi, 5 di Papua, 2 di wilayah adat Papua Barat. Sebelum karena yang Papua Barat ya, artinya ada Domberai dan Bomberai. Jadi boleh lagi intervensi dari wilayah memang lainnya gitu. Tadi saya sudah WA juga ke salah satu yang mempertanyakan, Bapak kapan kira-kira kami diterima dari wilayah LMA Korwil? Saya bilang, saya sudah tugaskan Pak Kesbang untuk menyatakan itu bahwa kita tolak. Gitu. Udah itu aja, tegas saja. Karena kita punya komposisi LMA yang terstruktur berada di sini. Begitu. Jadi minta maaf kepada teman-teman dari LMA Korwil, segera saja kembali ke wilayah adatnya mereka di wilayah. Ini HT-nya, HT dari Menteri Hukum HAM. Ini HT-nya sudah ada di sini. Terus ini nama-namanya. Ini akte-nya, pendirinya sudah ada di sini. Terus ini akte ciptanya di sini, akte-nya. Ini 2018 baru kemarin. Jadi tidak ada lagi untuk pisahkan Papua Barat. Terus yang provinsi baru, tidak ada pecah belah. Lembaga ini lembaga satu. Yang berdasarkan keputusan bersama adalah diangkat korwil, koordinator wilayah. Setiap tahun harus musyawarah berdasarkan musyawarah ini. Jadi ini sudah sah secara hukum. Mengapa kita mempertanyakan kepada pejabat gubernur Papua Barat? Dasar apa menolak? Sedangkan Papua Barat itu sudah mengeluarkan surat keterangan ini. Surat keterangan Menteri Hukum HAM Kanwil Wilayah Provinsi Papua Barat ini keluarkan bahwa yang daftar di SKT Kementerian Hukum HAM hanya nama lembaga masyarakat adat, tidak ada lembaga nama lain lagi. Maka berdasarkan surat inilah Kesbang Provinsi Papua Barat keluarkan surat SKT, surat keterangan terdaftar. Ini keluar. Berarti secara hukum sah. Loh, sekarang pejabat gubernur Papua Barat, dasar apa dia menolak? Dasar apa ini? Terus Menteri Hukum HAM sudah keluarkan bahwa surat pencatatan hak cipta. Di sini perlu dilihat bahwa hak ciptanya siapa? Lady Skogoya, Paskalis Netet. Yang pemegang hak cipta adalah lembaga masyarakat adat.
Papua. Terus pemegangnya apa? Di sini hak ciptanya. Lahirnya pasal 6A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang OSUS Papua. Sampai 50 tahun. Ini hak cipta saya. Hak cipta saya yang keluar. Menteri Hukum HAM mengakui. Ini pengakuannya bahwa yang bisa memiliki hak cipta lembaga masyarakat adat tanah Papua hanya saya Lenis Kogoya. Nah, saya berhak untuk mengangkat dan memberhentikan berdasarkan hasil musyawarah. Ya, khusus untuk Papua Barat yang mengeluarkan SK saya. Berdasarkan itulah Menteri Hukum HAM keluarkan surat keterangan Kanwil Wilayah Papua Barat. Lalu keluarga SKT. Maka KKPW yang menolak lembaga masyarakat adat Papua Barat secara legal sedingnya salah. Padahal KKPW adalah sebagai polisi, pejabat publik. Ini sangat mempermalukan lembaga masyarakat di tanah Papua. KKPW tahu bahwa kehadiran lembaga masyarakat di tanah Papua membela pemerintah mati-matian, mempertahankan kedamaian di tanah Papua. Hanya lembaga masyarakat adat. KKPW ingat bahwa tanggal 1 Juni di Wamena tahun 2022 deklarasi bersama dengan Wapres telekonferensi langsung dari istana menerima OSUS. Ini bukti-buktinya. Ini Pak Wapresnya. Ini Wapres. Ini musyawarahnya. Ini tanda tangannya. Ini Satgas Polisi Adatnya. Ini tanda tangan semua ada di sini. Tanda tangan di sini. Nah, perlu lihat dokumen-dokumen ini. Lihat. Saya sudah WA juga ke salah satu yang mempertanyakan, Bapak kapan kira-kira kami diterima dari wilayah LMA Korwil? Saya bilang, saya sudah tugaskan Kesbang untuk menyatakan itu bahwa kita tolak. Kayak gitu. Udah itu aja, tegas saja. Pertanyaannya begini, kakak pejabat publik yang mendorong lembaga yang mana? Baru-baru saya melihat KKPW tidak hadir, memberikan anggaran kepada salah satu lembaga adat, Dewan Adat Papua. Saya minta kepada Presiden Republik Indonesia perlu harus evaluasi kepada keberadaan pejabat Gubernur Papua Barat. Ada apa ini? Perlu dipertanyakan. Perlu harus evaluasi kepada keberadaan pejabat Gubernur Papua Barat. Ada apa ini? Perlu dipertanyakan. Sedangkan lembaga masyarakat adat ini legal sendiri sah secara hukum. Ini sah secara hukum. Terus sudah punya hak cipta. Dan disinilah menentukan untuk MRP, menentukan untuk DPR kursi adat. Sekarang MRP masuk wilayah 7 wilayah adat, MRP semua digeser. Calon-calon MRP lembaga masyarakat adat semua digeser. 5 tahun 10 tahun ke depan tanah Papua mau bikin apa? Mau ribut lagi? Atau menghancurkan negara? Ya udah biarkan. Tetapi ini kan lembaga ini hadir untuk membela kebenaran, mendamaikan tanah Papua, membantu pemerintahan yang bersih, membantu pemerintahan aman dan damai, dan salah satunya adalah menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Tapi Anda menantang, menolak, membubarkan, dasarnya apa? Sekarang Anda terbalik, saya tanya, Papua mau bikin apa? Anda babat ke sana, babat ke sini.
tendang ke sana, tendang ke sini. Apakah Anda membuat kotak-kotak gunung yang pantai? Silakan Anda pimpin lembaga ini kalau masyarakat ada diakui atau dipercaya. Hati-hati. Jadi Anda yang coba-coba menolak lembaga adat hadir di Papua Barat. Lembaga adat itu punya anggaran 1% undang-undang. Tidak boleh menipu rakyat kita di Papua. Saya minta Gubernur Papua Barat, pejabat Gubernur Papua Barat Daya, pejabat Gubernur Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Provinsi Hidup, hati-hati melaksanakan perintah undang-undang. Karena sudah ada perintah undang-undang, lembaga masyarakat adat tanah Papua punya hak untuk keuangan tertentu dalam undang-undang khusus. Bahkan sudah punya hak cipta. Kalau Anda tidak mendukung, berarti harus dipertanyakan Anda bagian apa, berarti visimu apa. Hati-hati. Pak Presiden kepada Republik Indonesia, segera perhatikan langkah-langkah pemerintahan yang sekarang pejabat gubernur tanah Papua. Ada yang bermain. Karena lembaga masyarakat ada calon-calon MRP, semua digeser habis. Ada tujuan tertentu ke depan untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami di lembaga tidak mau tahu siapapun dia untuk menghancurkan tanah Papua atau melawan tanah Papua atau menginjak-injak NKRI. Saya lebih duluan berhadapan dengan Anda. Hati-hati. Saya minta kepada yang pemerintah siapapun tanah Papua harus melaksanakan undang-undang itu yang sebenarnya yang ada dituangkan untuk berita negara. Ini salah satunya. Jadi kursi ada DPRK provinsi maupun kabupaten kota, jangan coba-coba. Yang kau masukkan orangnya tidak jelas, harus membuktikan SKT yang jelas, surat keterangan yang jelas, surat keterangan hak cipta yang jelas, ADRT yang jelas, karena ini negara hukum. Hati-hati. Untuk itu, pesan saya kepada pejabat Gubernur Papua Barat, tidak boleh mengeluarkan sikap menolak. Tanda tangan saya Lenis Kogoya itu sah cara hukum, di mata hukum. Kalau Anda tidak melaksanakan itu, yang berhadapan dengan hukum. Karena Anda tahu, hukum adalah panglima tertinggi negara kita. Sebenarnya dari Kesbangnya, kemarin saya sudah arahkan bikin pernyataan atau keputusan bahwa kita menolak elemen mobil itu. Begitu tegas saja, karena kita ini di sini adalah wilayah adat sudah dibagi 5 di Papua, 2 di wilayah adat Papua Barat, belum kalau Papua Daya, artinya ada Dumberai dan Dumberai. Jadi boleh lagi sudah nanti KWA juga satu yang bertanyakan berapa kapal kira-kira kami diterima dari Huawei. Bilang saya sudah tugaskan Kesbang menyatakan bahwa kita tolak. Udah itu aja, tegas saja. Karena kita punya posisi jadi sama pada segera saja kembali ke wilayah adat. Karena saja kan kemarin dalam beberapa perjalanan itu ada reaksi dari para pihak, dari PGGP itu ada membuat surat keberatan yang mereka mengatakan bahwa ini ada mekanisme proses yang tidak sesuai, termasuk pembagian kursi ini juga kita harus bahas bersama dan saya terbuka tidak masalah kalau memang bisa dibahas tempat. Tapi kalau memang tidak boleh terbuka ya kita bikin tertutup. Tapi artinya harus ada rasa fairness di situ, keseimbangan. Kalau ada jumlah penduduk dibanding dengan jumlah wilayah, ada jumlah umat dan sebagainya. Sekarang kan provinsi kan menangani yang agama. Kalau untuk yang perempuan dan adat kan kabupaten. Gitu.
tadi masukan baik dari Pak Ketua MRP tentang yang dari kabupaten itu adat dan agama. Ya, jadi memang di media saya melihat viral ya, salah satu pejabat Gubernur Papua Barat 27 April 2010 ini musyawarah terjadi. Ini saya pimpin, di sini ya, Kepala Kesbang yang pimpin. Ini berikan telah ansap ini 2010. Ini Kepala Kesbang Provinsi yang sudah tanda tangan. Setelah itu melaksanakan musyawarah lembaga masyarakat adat, mewakili gubernur, surat keterangan terdaftar. Nah, SKP Kesbangpol Provinsi Papua tahun 2018 itu sudah musyawarah ke-3. Di sini ada buktinya ini. Di sini yang hadir adalah pejabat gubernur, terus Panglima mewakili. Di sini ada Kapolda Papua, ada kejaksaan, ada pengadilan, semua hadir. Musyawarah sah peserta ini diputuskan, hasil ini berita acaranya bahwa pada hari ini kami tanggal 30 Agustus 2018 bertempat ruang Hotel Hore. Di sini putuskan bahwa peserta 109 orang mengukuhkan dan mengangkat Saudara Leni Koboya sebagai Ketua LMA Provinsi Papua seumur hidup, dilanjutkan generasi penerus dengan gelar 7 bintang Panglima Adat Papua. Di sini semua tanda tangan semua. Gubernur tanda tangan, Kapolda tanda tangan, ada di sini. Semua tanda tangan semua. Ini Papua Barat, semua di sini. Tanda tangan semua. Nah, hasilnya keluarlah SKP baru. SKP baru tahun 2012. Terus ini nama-namanya. Ini aktenya, pendirinya sudah ada di sini. Terus ini akte kitanya di sini, aktenya Papua Barat. Ini keluarkan bahwa yang daftar di SKP Kementerian Hukuman hanya nama lembaga masyarakat adat. Tidak ada lembaga nama lainnya. Maka berdasarkan surat inilah Kesbang Provinsi Papua Barat keluarkan surat SKP, surat keterangan pertama. Ini keluar. Berarti pencatatan hak cipta. Di sini perlu dilihat bahwa hak ciptanya siapa? Leni Koboya. Hak cipta adalah lembaga masyarakat adat 2. Terus pemegangnya apa? Di sini hak ciptanya lahirnya pasal 6A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang OSUS Papua sampai 50 tahun. Ini hak cipta saya. Hak cipta saya yang keluar. Menteri Hukum HAM mengakui. Maka KKPW yang menolak lembaga masyarakat adat Papua Barat secara legal sedingnya salah. Padahal KKPW adalah sebagai polisi, pejabat publik. Ini sangat mempermalukan lembaga masyarakat di tanah Papua. KKPW tahu bahwa kehadiran lembaga masyarakat di tanah Papua membela pemerintah mati-matian, mempertahankan kedamaian di tanah Papua. Ingat bahwa tanggal 1 Juni di Wamena tahun 2022 deklarasi bersama dengan Wapres telekonferensi langsung dari istana menerima OSUS. Pertanyaannya begini, kakak pejabat publik yang mendorong lembaga yang mana? Baru-baru saya melihat KKPW tidak hadir memberikan anggaran kepada salah satu lembaga adat
Dewan Adat Papua. Saya minta kepada Presiden Republik Indonesia, perlu harus evaluasi kepada keberadaan pejabat Gubernur Papua Barat. Ada apa ini? Perlu dipertanyakan. Sedangkan lembaga masyarakat adat ini legal sendiri, sah secara hukum. Terus sudah punya hak cipta. Dan disinilah menentukan untuk MRP, menentukan untuk DPR kursi adat. Sekarang MRP masuk wilayah 7 wilayah adat, MRP semua digeser. Calon-calon MRP, lembaga masyarakat adat, semua digeser. 5 tahun, 10 tahun ke depan, Tanah Papua mau bikin apa? Mau ribut lagi? Atau menghancurkan negara? Ya udah, biarkan. Tetapi ini kan lembaga ini hadir untuk membela kebenaran, mendamaikan Tanah Papua, membantu pemerintahan yang bersih, membantu pemerintahan aman dan damai. Dan salah satunya adalah menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Tapi Anda menantang, menolak, membubarkan, dasarnya apa? Sekarang Anda terbalik, saya tanya, Papua mau bikin apa? Anda babat ke sana, babat ke sini, tendang ke sana, tendang ke sini. Apakah Anda membuat kota-kota, gunung yang pantai? Silakan Anda pimpin lembaga ini kalau masyarakat ada diakui atau dipercaya. Hati-hati. Jadi Anda yang coba-coba menolak lembaga adat hadir di Papua. Lembaga adat itu punya anggaran 1% undang-undang. Tidak boleh menipu rakyat di tanah Papua. Saya minta Gubernur Papua Barat, pejabat Gubernur Papua Barat Daya, pejabat Gubernur Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Provinsi Hidup, hati-hati melaksanakan perintah undang-undang. Karena sudah ada perintah undang-undang. Lembaga masyarakat adat Tanah Papua punya hak untuk keuangan, tertentu dalam undang-undang khusus. Bahkan sudah punya hak cipta. Kalau Anda tidak mendukung, berarti harus dipertanyakan, Anda bagian apa? Berarti visimu apa? Hati-hati. Pak Presiden, kepada Republik Indonesia, segera perhatikan langkah-langkah pemerintahan yang sekarang pejabat Gubernur Tanah Papua. Ada yang bermain. Karena lembaga masyarakat adat, calon-calon MRP semua digeser habis. Ada tujuan tertentu ke depan untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami di lembaga adat tidak mau tahu siapapun dia untuk menghancurkan Tanah Papua atau melawan Tanah Papua atau menginjak-injak NKRI. Saya lebih duluan berhadapan dengan Anda. Hati-hati. Saya minta kepada yang pemerintah siapapun Tanah Papua harus melaksanakan undang-undang itu yang sebenarnya, yang ada dituangkan untuk berita negara. Ini salah satunya. Jadi kursi ada DPRK provinsi maupun kabupaten kota, jangan coba-coba. Yang kau masukkan orangnya tidak jelas, harus membuktikan SKT yang jelas, surat keterangan yang jelas, surat keterangan hak cipta yang jelas, ADRT yang jelas, karena ini negara hukum. Hati-hati. Untuk itu, pesan saya kepada pejabat Gubernur Papua Barat, tidak boleh mengeluarkan sikap menolak. Tanda tangan saya Lenis Kogoya itu sah cara hukum, di mata hukum. Kalau Anda tidak melaksanakan itu, yang berhadapan dengan hukum. Karena Anda tahu, hukum adalah panglima tertinggi negara kita.